Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayakumullah wa bayakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ayaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Taib ayyuhal ikhwatul kiram, alhamdulillah ini kali pertama ana datang ke masjid ini, Masjid Darussalam. Walhamdulillah kita berada di tempat rumah Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang Allah berkahi. Di sini ana diamanahkan tentang tema sebelum penyesalan tiba. Taib ayyuhal ikhwatul kiram, kita perlu tahu di dalam agama Islam itu ada nama Yaumul Hasrah, hari penuh penyesalan. Semua orang menyesal di hari itu. Dan kata para ulama ketika Allah berfirman, ingatkan mereka Yaumul Hasrah, ingatkan mereka tentang hari penyesalan. Aslinya hari penyesalan itu adalah hari hisab. Semua amalan kita ditimbang, semua amalan kita dihitung oleh Allah SWT secara detail, semua waktunya, insyaallah. Di saat itu orang-orang yang lalai akan menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kata para ulama, kita harus ingatkan umat tentang hari itu sebelum mereka menyesal. Dan penyesalan di hari kiamat percuma. Jadi akhirnya Yaumul Hasrah, hari penyesalan itu hari yang genting. Semua orang takut. Jangankan Yaumul Hasrah, sebelum itu saja udah besar sekali hari itu. Antum tahu awal surat di juz 30, surat apa? An-Naba. Amma yatasaalun. Tentang apa mereka ini bertanya-tanya? Anin naba'il azim. Tentang kabar yang besar sekali, hari kiamat. Bukan ringan, hari kiamat itu besar. Bahkan Masya Allah, datangnya hari kiamat, semua anak-anak kecil itu beruban, stres mereka, Masya Allah. Dengan datangnya hari kiamat langsung beruban di hari yang sama, Bahkan wanita-wanita yang hamil gugur, langsung semuanya. Tidak ada yang tidak gugur di hari itu. Dan Masya Allah, wanita-wanita yang menyusui anaknya, yang menyusui bayinya, dicampakkan bayinya. Mereka lupa kalau mereka ini sedang menyusui. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan, yauma tarawunaha. Ketika itu kalian akan melihat hari kiamat, Masya Allah, tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Wanita-wanita yang menyusui melupakan bayi-bayinya. Wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha. Dan wanita-wanita yang hamil gugur semuanya janin-janinnya, saking stresnya mereka di hari itu. Na'udzubillah. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Kalian melihat mereka ini mabuk tapi mereka enggak minum khamar, bukan minum khamar, stres mereka hari-hari itu. Dan wallahil azim, kita hidup di saat ini, di dunia ini, di hari yang normal saja stres, apalagi hari kiamat. Kita stresnya mikirin dunia, bukan mikir akhirat. Dan ternyata akhirat itu datang kepada kita, stres itu makin besar. Maka dari itu, ayyuhal ikhwatul kiram, kita perlu tahu yang namanya hari kiamat itu ada dua jenis manusia. Hari kiamat ada dua jenis manusia. Orang yang pertama adalah orang-orang yang Allah muliakan. Mereka ini adalah orang-orang yang bahagia, tidak takut, tidak sedih pada hari kiamat. Kenapa? Karena mereka gunakan waktu mereka sebaik mungkin. Mereka nggak nyesal. Itu golongan yang pertama. Ini yang Allah firmankan, alladzina amanu. Orang-orang yang beriman, kuat imannya, masyaallah. Walam yalbisu imanahum bidzulmin. Mereka tidak campur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Mereka enggak berbuat syirik, mereka enggak berbuat amal-amal ibadah yang baru, mereka enggak menzalimi manusia, mereka enggak menghina manusia. Iman mereka iman yang kokoh, kuat imannya. Rajin dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika lahumul amnu. Maka mereka-mereka ini aman pada hari kiamat. Wahum muhtadun. Dan mereka dikasih jalan oleh Allah, petunjuk menuju surga.
Tapi Masya Allah, orang yang kedua, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa anzirhum yaumal hasrah. Wahai Muhammad, ingatkanlah umat engkau tentang hari hasrah, penyesalan yaumul hisab. Idz qudiyal amr, ketika perkara-perkara itu sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hum fi ghaflah, mereka di saat itu masih lalai dengan dunianya, masih lalai. Wahum la yu'minun, mereka enggak tambah keimanan mereka, mereka enggak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka terus lalai, sampai kapan? Sampai masuk liang lahat. Wallahi ya ikhwah, nasihat yang paling baik kematian. Percuma ustaz-ustaz udah sampaikan, telinga kita tolak. Semua tetangga kita nasihati, kita tolak. Orang tua kita nasihati, kita tolak. Kalau seandainya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, nasihat minallah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak bermanfaat untuk kita, nasihat apa lagi yang bermanfaat untuk kita? Kematian. Sudah. Apa kata Allah? Alhaakumut takatsur, kalian terus dilalaikan dengan apa? At-takatsur, memperbanyak harta duniawi, naudzubillah. Dan kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas muka bumi bukan untuk dunia. Hidup kita bukan abnaud dunia, kita ini bukan anak-anak dunia. Wa nahnu abnaul akhirah, kita ini adalah anak-anak apa? Akhirat. Bukan di sini kita hidup. Sampai kapan kita lalai? Kata Allah, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk apa? Kuburan, baru nyesal. Wallahil azim, perhatikan, orang-orang itu akan terus lalai. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairul bariyah, manusia yang paling baik di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika menguburkan salah seorang sahabat yang meninggal, apa kata beliau? Limithli hadza fa'iddu, untuk perkara ini siapkanlah. Apa yang udah kita persiapkan? Ana asalukum billah, Pak. Ana nanya sama antum lo ya. Salat malamnya antum kerjakan? Baca Qur'annya antum kerjakan? Salawat untuk Nabi kita sallallahu antum kerjakan? Ringkas saja nih Pak, salawat Nabi SAW yang kita berikan untuk beliau, berapa kali kita kasih untuk beliau SAW? Ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi hari subuh tadi, udah berapa ayat yang kita baca? Udah berapa? Apa yang udah kita siapkan? Dan berapa ilmu yang sudah kita hafal? Berapa ilmu yang sudah kita kuasai? Berapa ayat-ayat Al-Quran yang sudah kita kuasai? Belum ada. Limithli hadza fa'iddu, untuk kematian ini siapkanlah. Pak, wallahi kita sekarang belum nyesal. Yakinlah sama anak, antum gak akan nyesal sampai abadan, sampai selama-lamanya gak akan nyesal. Nyesalnya kapan? Kapan sudah meninggal. Kita sekarang belum turun azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum mau jadi jauh dari Quran, gak akan ada masalah. Jauh dari sunnah Nabi kita sallam, gak akan ada masalah. Belum turun azab. Tapi turun azab Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita sudah di liang lahat, di alam barzakh, baru kita merasakan itu, Pak. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, orang-orang yang hobi nongkrong nih, disabdakan Nabi langsung, orang yang hobi nongkrong nggak bahas akhirat, percayalah sama beliau, mereka adalah orang-orang merugi. Nyesal mereka nanti. Sekarang malam apa? Malam Sabtu. Kalau di sini nongkrongnya malam apa? Malam Minggu, malam Ahad. Mereka-mereka yang nongkrong itu, Pak, nggak bahas akhirat, nggak bahas agama, lal aqidah, walal hadis, walal tafsir, walal fikih. Mereka nggak bahas fikih, mereka nggak bahas tafsir, nggak. Ngobrol ngalur ngidul, nggak ada yang mereka bahas. Mereka adalah orang-orang yang menyesal pada hari kiamat. Masya Allah, mereka enggak sholat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini sudah disabdakan oleh beliau. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ma qa'ada qaumun maq'adan lam yadhkuru fihi azza wa jalla. Tidaklah sebuah kaum, mereka kumpul-kumpul, mereka enggak nyebut nama Allah, mereka enggak mengingatkan diri mereka untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, walam yusallu ala nabiyihim,
dan mereka enggak bersalat untuk Nabi mereka sallallahu alaihi wasallam, illa kana alaihim hasratan yaumal qiyamah, kecuali mereka semua akan merugi pada hari kiamat. Nyesal mereka semua. Siapa dari kita yang hobi nongkrong? Limithli hadza fa'iddu, siapkan udah. Taib, wa in dakhalul jannah, kalau seandainya pun mereka masuk surga, itu karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nyesal Pak, nyesal. Dan Masya Allah, kita perlu tahu yang namanya orang-orang kafir, semuanya orang-orang fajir, mereka ini berharap di hadapan Allah Subhanahu wa taala mereka menjadi tanah yang tidak ada hisab, menjadi tanah yang tidak ada azab. Nggak ada hisab Pak untuk tanah. Apa kata mereka? Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, seandainya saya diciptakan bukan dalam bentuk manusia, tapi apa? Ya laitani kuntu turaba. Saya berharap hanyalah sebuah debu saja, tanah saja. Masya Allah. Makanya nanti kita pada hari kiamat, ketika kita menyesal, kita nuntut kepada siapa? Kepada Allah, agar syaitannya dikasih azab yang double, agar syaitannya diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat-lipat ganda. Tapi percuma, kita nggak bisa kambing hitamkan mereka. Kenapa? Karena aslinya kita ini memiliki jiwa yang harusnya bisa nolak ajakan-ajakan syaitan untuk tidak berbuat lalai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah firmankan? Masya Allah, ini syaitan khutbah di hari kiamat untuk para pengikut-pengikutnya. Apa kata Allah? Wa qala syaitan, dan syaitan berkata, lamma qudiyal amr, ketika perkara-perkara diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, innallaha wa'adakum wa'dal haq. Ini kata syaitan, sesungguhnya Allah telah memberikan kalian ini janji-janji yang benar. Apa itu? Surga. Kalau kalian taat. Fa akhlaftukum, ternyata Masya Allah, aku ini berusaha untuk melalaikan kalian dari janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana li 'alaikum min sultan, aku nggak bisa nguasain kalian, aku nggak bisa narik kalian, nggak bisa. Illa an da'autukum fastajabtum li, saya ini memiliki kuasa cuma apa? Ngajak kalian. Fastajabtum li, kalian yang ikut saya. Apa kata syaitan? Fala talumuni walumu anfusakum, jangan celah saya, celah siapa? Kalian. Syaitan pun yatabarraun, mereka itu berlepas diri dari kita. Mereka nggak mau disalahkan syaitan. Antum mau nyalahkan siapa? Kawan, mereka nggak akan mau disalahkan. Antum mau nyalahkan tetangga? Oh enggak. Nyalahkan anak-anak? Oh enggak. Nyalahkan orang tua? Enggak bisa. Kita ada hisabnya masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Masya Allah, mereka pada hari kiamat mengatakan, Rabbana, ya Allah, absarna, kami lihat azab ini depan mata kami, Masya Allah. Wa sami'na, dan kami dengar azab Allah tuh betul-betul keras. Pada hari kiamat orang-orang neraka itu, yang di neraka, Masya Allah, berteriak mereka semua, nyesal mereka semua, Masya Allah. Wahum yastarikhuna fiha, mereka itu akan teriak, menangis di hadapan Allah, sakit dengan siksaan Allah. Antum tahu Pak, Masya Allah, jangankan di hari kiamat, di alam barzakh saja, yang namanya kita di alam barzakh itu ada malaikat yang memecut hamba-hamba yang tidak taat kepada Allah. Antum tahu pecutannya malaikat? Malaikat ini memiliki tugas, ada yang ditugaskan untuk membawa awan. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi malakan muwakkalan bisahab." Sungguhnya Allah ini memiliki malaikat-malaikat yang dikasih tugas giring awan. Ketika Allah perintahkan turunkan hujan ke sana, harus digiring awan-awan tadi ke sana. Masya Allah. Ketika awan-awan itu tidak mau bergerak, dipecut sama malaikat. Apa yang terjadi? Al-barak, yang antum lihat petir kilat itu dan suara geluduk, itulah dia pecutannya malaikat. Dan itu yang dipukul adalah udara. Bagaimana kalau yang dipukul adalah bahu-bahu kita, benda padat? Kalau seandainya anak mukul meja wajar bersuara, benda padat dengan benda padat wajar bersuara. Tapi yang dipukul adalah apa? Udara.
dan ternyata mengeluarkan cahaya. Kalau anak besi ke besi anak pukul mungkin keluar cahaya. Wallahil adzim, gimana dengan tubuh kita? Makanya apa kata Allah? Wahum yassarikhuna fiha. Mereka ini akan teriak menangis di hadapan Allah saking sakitnya azab Allah. Dan mereka menyesal. Apa kata mereka? Absarna, ya Allah, kami lihat azab Engkau itu pedih sekali. Wa sami'na, dan kami betul-betul dengar azab Engkau ya Allah. Farji'na, kembalikan kami ya Allah ke dunia. Na'mal salihan inna mukinun, agar kami beramal saleh. Saat ini kami yakin bahwa azab Engkau itu betul-betul nyata. Ya Allah, selama ini azab Allah tuh kemana kita anggap? Allah turunkan azab ke tempat A, ke tempat B, gempanya, tsunaminya, kemana kita sampai saat ini? Dan kita terus lalai. Dan dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa ahadahumul maut." Ketika manusia didatangi kematian, qala rabbirji'un, ya Allah, balikkan saya ke dunia ya Allah, enggak siap mati. Apa kata dia? La'alli a'malu salihan fi ma taraktu, agar saya bisa beramal saleh yang dulu saya tinggalkan ya Allah, yang dulu saya tinggalkan bacaan Qur'annya ya Allah, yang dulu saya tinggalkan sedekahnya ya Allah, yang dulu saya tinggalkan birrul walidainnya ya Allah. Itu mereka akan menyesal pada hari kiamat ya ikhwah. Wallahil azim, percayalah sama ana, terserah antum syi'tum amma baitum. Antum mau dengar nasihat anak atau antum mau enggan dari nasihat anak, kita semua akan mengatakan hal yang sama. Rabbirji'un, ya Allah, balikkanlah saya ke dunia. Karena kenapa? Kita nih lalai. La'alli a'malu salihan fima taraktu, agar saya ini bisa beramal soleh yang dulu saya tinggalkan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kalla, enggak. Kita ketika di dunia ada namanya remedial. Ada kalau ujian tuh ujian ulang. Tapi pada hari kiamat enggak ada ujian ulang. Kita ujian cuma sekali. Yang namanya di dunia ini ujian, darul bala wa daru ikhtibar wa daru imtihan. Tempat di sini tempat ujian, diuji oleh Allah, dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Am nu'min, apakah kita beriman? Am nakfur, ataukah kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Diuji. Tapi cuma sekali. Allah Subhanahu wa taala katakan, innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya bualan-bualan kalian saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Mereka ini sudah ditahan oleh barzakh, dinding besar, alam barzakh namanya. Sampai kapan mereka nggak bisa balik ke dunia? Ila yaumi yub'atsun. Sudah, mereka nggak akan bisa balik kecuali mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, lihatlah. Dulu-dulu kita yang malas berinfak, malas bersedekah, malas ngasih orang, nyesal. Ana sering nasihatkan, yang namanya bersedekah itu enggak harus kaya. Allah ngasih kita harta hatta 5.000, kita bisa sedekah 1.000. Kenapa kita bakhil di hadapan Allah? Allah udah kasih semua nikmat untuk antum. Wallahi lazim. Antum mau hitung nikmat apa yang enggak Allah kasih? Semua udah Allah kasih. Hatta satu butir nasi saja itu udah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diperebutkan orang-orang miskin di luar sana. Dan kita rasakan bukan cuma satu butir, berbutir-butir. Semua nikmat udah Allah kasih dan kita masih bakhil. Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana mereka-mereka ini menyesal pada hari kiamat. Kenapa? Enggak mau bersedekah. Mereka tahan harta mereka, sampai apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mereka akan mengatakan, Rabbi, ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib, tundalah sedikit saja ajal saya Allah, jangan wafatkan dulu, sebentar saja. Kenapa? Fa asaddaq wa akum minas salihin, agar aku menjadi orang-orang yang saleh. Fa asaddaq, agar aku bisa bersedekah ya Allah. Apa kata Allah? Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan menunda ajal seorang nyawa ketika sudah datang ajalnya, masyaallah. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, percayalah sama ana, berapa tabungan kita di rekening kita dan kita nggak keluarkan, itu ada azabnya. Ada azab. Berapa tabungan antum itu ada azabnya.
sampai puluhan juta, sampai ratusan juta, nggak kita keluarkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada adabnya. Karena Islam nggak pernah mengajarkan untuk nabung. Yang Islam ajarkan apa? Untuk bersedekah. Lihat fuqara'us sahabah, lihat orang-orang fakir dari kalangan sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Mereka sedekahnya kuat, wahum fuqara, padahal mereka fakir. Aghniya wa athriya wa masakin wa fuqara haula'i tasaddaqun. Mereka harta kayanya, mereka bergelimang hartanya tetap sedekah. Orang miskinnya, orang fakirnya tetap bersedekah. Kenapa? Karena yang namanya sedekah itu tidak nunggu harta. Enggak, kita enggak harus harta banyak, enggak. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah. Mereka yang menahan hartanya, menabung hartanya dalam bentuk emas dan peraknya. Kalau kita sekarang transaksi bukan dengan apa? Emas dan perak sekarang. Hatta dalam bentuk rupiahnya, harta-hartanya. Wala yunfikunaha fi sabilillah. Dan mereka enggak keluarkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fabashirhum bi'adzabin alim. Kabarkan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Makanya anak hatta santri, anak nasihatkan antum keluarkan 1000 untuk Allah ke masjid. Hatta antum belum balik, keluarkan, sering anak nasihati. Hatta kalau 1000, kalau kali 30 cuma 30.000 per bulan. Kenapa orang yang suka nahan hartanya? Fabashirhum bi'adzabin alim. Kasih kabar gembira untuk mereka, bukan kabar buruk. Allah katakan basyir, kasih kabar gembira. Hinaan dari Allah untuk kita semua. Menyesal kita pada hari kiamat. Bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih. Azabnya seperti apa? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, diseret oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum tahu kan Allah, kita kenal Allah, Pak. Allah Rahim, Allah Rahman. Antum cari zat yang paling penyayang, gak akan antum jumpai kecuali Allah SWT. Tapi pada hari kiamat orang-orang yang nahan hartanya, Pak, bagaimana syadidnya adab Allah. Yauma yuhma, Allah seret mereka fi nari jahannam, di neraka jahannam. Fatukwa biha jibahuhum, disetrika oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jidat-jidat mereka. Wa junubuhum, dan punggung-punggung mereka. Hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuku ma kuntum. Ini sebab kalian suka nabung. Fadhuku ma kuntum taknizun. Rasakan apa yang sering kalian tabung. Wallahi ya ikhwah, kita ini banyak anak-anak yatim, banyak orang-orang fakir, banyak orang-orang masakin. Kalaulah seandainya zakat ini, sedekah ini jalan di kalangan kaum muslimin, gak akan ada orang itu namanya timpang sosialnya. Istilahnya satu kaya tetangganya sebelah miskin, gak akan. Wallahil adzim, gak akan. Lihat antum di negara Saudinya, di negara Qatarnya, Emiratnya, semuanya Pak, negara-negara Arab. Kenapa mereka itu bisa rata? Karena zakat mereka itu Masya Allah, mereka bukan orang yang rakus dengan dunianya. Wallahil adzim, antum tahu sekarang jutaan bahkan miliaran manusia mengejar satu barang yang lebih hina di sisi Allah daripada apa? Bangkai kambing. Bangkai kambing kita rebut. Kita semua, awak hatta ana wala antum, kita rebut dunia itu ya Allah. Padahal apa kata Nabi kita sallam, wallahi demi Allah, inna dunya lad dunya ahwan innallaha min hadhihi alaikum. Dunia ini lebih hina di sisi Allah daripada bangkai ini di sisi kalian. Kalau kita nggak ngambil kambing yang betul-betul udah jadi bangkai, apalagi cacat nggak mau kita ambil, kenapa sekarang kita ambil dunia itu? Dengan besarnya, Masya Allah. Bahkan banyak orang-orang tinggalkan sholat karena dunia ini. Kalau antum mudah siap dengan adab Allah, tafadhal. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Orang yang belum beriman silahkan, dan orang yang mau kufur juga silahkan. Sekarang banyak orang-orang tinggalkan zuhurnya. Kenapa? Sebabnya belum bisa tinggalkan tokonya, belum bisa tinggalkan pekerjaannya. Padahal yang manggil mereka bukan bos-bos mereka,
Rabbul Arbab wa Malikul Muluk, raja dari segala raja. Allah yang manggil kita ala lisanil muadzin, melalui lisannya siapa? Muadzin. Aslinya yang manggil itu Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan hayya 'alas salah, padahal udah didahului dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Allah mulai dengan itu. Bahkan Allah mulai dengan pertama kali Allahu Akbar, biar kita sadar kita ini dipanggil oleh Allah yang maha besarnya. Orang-orang yang tinggalkan zuhurnya, orang-orang yang tinggalkan asarnya, hatta maghribnya, isyanya, subuhnya, mereka akan menyesal pada hari kiamat ya ikhwah. Wallahil azim. Ketika itu mereka akan ditanya, ketika mereka masuk neraka Saqar, kenapa kalian masuk neraka Saqar? Qalu ma salakakum fi Saqar. Kenapa kalian masuk neraka Saqar? Qalu lam naku minal musallin. Dulu kami ini malas salat. Walam naku nut'imul miskin, dan kami ini malas ngasih makan untuk orang-orang miskin. Hobi ngasih, hobi sholat, ngasih makan dan sebagainya. Dan mereka yang menahan harta mereka akan menyesal pada hari kiamat nanti. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, mereka menyesal seakan-akan hidup ini baru sebentar, padahal hidup mereka sudah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Kemana ayat-ayat Quran Al-Karim? Kenapa nggak bisa bertambah? Kenapa? Wa inna ahadithun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana hadis-hadis Nabi sallallahu, kenapa nggak bisa nambah? Dan sedangkan yang bertambah dari kita adalah hafalan lirik-lirik lagunya, hafalan dendangan musiknya, itu yang bertambah. Dan ayat-ayat Quran nggak bertambah. Umurnya berapa? 40 tahun. Umur berapa? 50 tahun. Umur berapa? 60 tahun. Makanya mereka akan mengatakan ya Allahu Akbar wa hum yastarihuna fiha. Mereka akan pada hari kiamat berteriak pada hari kiamat, ka'allam yalbathu illa sa'atan minan nahar. Seakan mereka ini hidup 60 tahun itu cuman satu siang saja. Ana tanya sama antum, Pak, wallahilazim, antum sekarang yang sudah umur 40 tahun, ana yakin kalau ana tanya, Pak, antum masih ingat masa SD antum? Ana yakin semua masih ingat, Pak. Seakan-akan kita ini masih merasa muda, padahal sudah menginjakkan 40 tahun, bahkan sampai 50 tahun, bahkan sampai 60 tahun. Yang namanya umur umat Nabi kita Muhammad SAW, umur umat Islam antara 60 sampai berapa? 70. Sudah ada uban, di jenggotnya sudah beruban, punggung itu mulai sudah bungkuk, keturunan itu sudah sampai punya cucu. Ternyata hafalan Quran tidak nambah, sholatnya tidak nambah, sedekahnya tidak nambah. Kita semua akan menyesal. Allahil azim. Berjalan sama anak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Begitulah mereka-mereka yang mendustakan perjumpaan mereka dengan Allah akan menyesal pada hari itu. Qad khasir, mereka akan menyesal, Masya Allah. Kenapa? Karena mereka nggak siapkan. Anak kalau ujian, masuk kelas ujian, ternyata anak nggak persiapan mata pelajaran anak yang hendak diujikan, anak akan menyesal. Apalagi kalau seandainya anak tidak bisa jawab. Dan antum tahu Pak, ada 4 hal yang ditanya pada hari kiamat nanti di alam barzakh. Pertama 3 hal yang semua kita tahu. Apa yang ditanya? Man rabbuk? Siapa Rabbuk? Yang kedua, waman nabiyyuk? Siapa nabi engkau? Yang ketiga, wama dinuk? Apa agama engkau? Tapi ada yang keempat Pak. Wama ilmuka bihi? Gimana ilmu agama engkau? Antum buka riwayat hadis yang sahih. Wama ilmuka bihi? Gimana ilmu agama engkau? Nambahna. Ngaji itu kita cuma sepekan sekali, bahkan 2 pekan sekali, bahkan sebulan sekali. Tidak nambah-nambah hafalan itu.
Tidak nambah-nambah ilmu itu. Bahkan beratnya di zaman ini Pak ya, Masya Allah. Kalau kita kajian nih sekarang nih, kajian Masya Allah, ana sampaikan hadis, ana sampaikan qala Allah, qala Rasul, pulang ditanya sama istri, bang tadi apa yang disampaikan sama ustadznya? Ya Allah lupa. Padahal baru nggak nyampe semalam ini, baru sebentar aja. Apalagi pada hari kiamat jaraknya. Nanti antum pulang dari istri, apa tadi yang disampaikan sama ustadznya bang? Apa ya? Tanyalah sama ustadznya. Abang ini tak tahu, lupa. Itu antum lupa baru jarak sekian lama. Apalagi pada hari kiamat. Antum nggak ditanya tentang IPA-nya, antum nggak ditanya tentang IPS-nya, elektriknya, ekonominya, sosiologinya nggak ditanya, biologi nggak ditanya. Yang ditanya tentang agama Allah. Bagaimana sholatnya, bagaimana zakatnya, bagaimana sedekahnya, bagaimana thalabul ilmnya. Makanya Nabi dari jauh-jauh hari sudah mengatakan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Yang namanya menuntut ilmu hukumnya wajib atas setiap muslim. Antum ajak kawan-kawan ya ikhwah, antum ajak istri-istri antum. Makanya ketika antum itu sudah ngaji sama istri, fabiha wa ni'mah, itu kenikmatan besar. Antum bawa anak-anak antum ketika kajian, kenikmatan besar. Karena nanti antum akan menyesal pada hari kiamat, nggak bisa bawa istri-istri kita, nggak bisa bawa anak-anak kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ana sampaikan, kalau kita nggak berhasil ngajak anak istri kita di taman-taman surga duniawi, apalagi ngajak mereka ini kemana? Surga Allah Subhanahu wa taala. Yakin gagal. Wallahil adzim, yakin gagal. Kenapa? Kita acuh tak acuh. Kita enggan sama anak-anak kita. Kita enggan sama istri-istri kita. Sebelum menyesal, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian, antum semua, ana wala antum, wa ahlikum, dan keluarga-keluarga kalian dari apa? Nara, dari api neraka. Gak cukup sampai situ ikhwah. Ada setelahnya, waquduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya manusia. Bisa jadi anak kita, bisa jadi putra-putri kita, bisa jadi ibu kita di situ, bisa jadi abah-abah kita di situ, bisa jadi abang kita yang dibakar. Bahan bakarnya bahan bakar ya. Waquduhan nas. Anak antum nggak sholat, anak yakin Pak di situ. Istri-istri kita nggak berjilbab, anak-anak kita nggak berhijab, mereka nggak lagi sholat gitu ya. Anak takut Pak di situ kalau nggak kena hidayah Allah, kena di situ. Waquduhan nas wal hijarah. Nggak cukup sampai situ. Apa kata Allah? Alaiha malaikatun ghilath. Di atas neraka itu dijaga oleh malaikat-malaikat ghilath, syidad, bengis, keras. La ya'sunallaha ma amara. Mereka enggak pernah bermaksiat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka akan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk mereka. Enggak pernah membangkang Pak malaikat itu. Kapan kata Allah cambuk mereka, azibu, azab fulan. Diazab Pak. Disebut nama kita oleh Allah untuk disiksa. Azibu, siksa fulan ibn fulan. Apakah malaikat akan membangkang? Enggak, dicambuk gitu Pak. Makanya pada hari kiamat bukan cuma malaikatnya, hatta nerakanya itu nafsu sekali menyiksa kita. Bahkan apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Qaf? Yauma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal min mazid. Ketika itu kami nanya sama neraka jahanam, halim talati, wahai jahannam, apakah engkau sudah penuh isinya?
dengan manusia-manusia dan jin-jinnya. Qala hal mim mazid, ya Allah tambahkan lagi. Allah nanya lagi, halim talati, udah penuh belum? Hal mim mazid, ya Allah tambahkan lagi ya Allah. Terus seperti itu, terus seperti itu. Dan itu neraka jahanam akan betul-betul lahap, menyiksa kita, sampai terisi semua isi perut neraka jahanam. Dan Masya Allah, apa yang terjadi? Orang-orang penduduk api neraka saking gak tahannya dengan azab api neraka, mereka memanggil penduduk surga. Aslinya mereka ini meminta kepada para malaikat, minta syafaat, tapi gak bisa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa qala alladhina fin nari li khazanati jahannam. Orang-orang penduduk api neraka akan memanggil para malaikat menjaga jahanam. Ud'u rabbakum, wahai para malaikat, mintalah kepada Rabb kalian, Allah Subhanahu wa taala. Yukhaffif 'anna yawman minal adzab. Ringankan untuk kami sehari saja dari azab Allah. Yauman minal adzab, kami enggak minta dikeluarkan karena memang enggak bisa. Banyak maksiatnya ya Allah. Yukhaffif 'anna yauman minal adzab. Ringankan satu hari, gantikan azab Allah Subhanahu wa taala. Dan antum tahu, satu hari di neraka jahanam, inna yauman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari pada hari kiamat itu seperti 1000 tahun kalian di dunia. Wallah, ana hidup udah nih Pak, cuma 30 tahun umur ana sekarang. Ana masih muda. 30 tahun ana sudah merasakan bagaimana letihnya hidup di dunia. Dan kita ingin jumpa dengan Allah SWT. Udah letih Pak, letih. Capek kita nih. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia fi kabad, dalam kondisi letih, capek. Tapi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjuang di dunia ini, untuk memikirkan akhirat kita. Dunia hanyalah wasilah saja. Kita jualan sebagai wasilah. Yang penting enggak apa-apa, yang penting cukup berkah. Enggak perlu banyak, enggak perlu. Tapi apa? Itu yang bisa ngantarkan kita ke surga Allah SWT. Udah capek kita hidup 40 tahun, 50 tahun. Ini satu hari 1000 tahun disiksa. Diminta oleh mereka, yukhaffif 'anna yauman minal adzab. Wahai para malaikat, bisa enggak minta kepada Allah, ringankan untuk kami, yukhaffif 'anna yauman minal adzab, satu hari dari azab Allah Subhanahu wa taala. Qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayinat. Apakah kalian sudah didatangi oleh Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah Nabi SAW sudah datang untuk kalian? Qalu bala. Kita akan mengatakan iya. Ja'ana Muhammad khairul bariyah. Muhammad datang untuk kita. Sudah datang Nabi SAW 1400 tahun yang lalu, sebaik-baik makhluk. Masih kita tolak. Anak kalau tahu ada satu makhluk yang paling agung di sisi Allah di dunia ini, anak akan jumpai, anak akan jenguk gitu loh, akan mau dekat dengan mereka. Nabi kita Muhammad SAW khairul bariyah, antum jauhi. Hadis-hadis yang enggak antum baca, nasihat-nasihat beliau enggak antum terima. Awalam ta'tikum rusulukum bil bayinat, awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayinat. Bukankah Rasul itu sudah datang untuk kalian dengan penjelasan yang nyata? Qalu bala, iya. Qalu fad'u, iya udah datang, maka mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar kami diringankan. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Permintaan orang-orang kafir di saat hari kiamat hanyalah sia-sia saja. Percuma Pak, kita minta kepada Allah diringankan, tetapi kita banyak maksiatnya, Allah akan cuci kita semua di neraka jahanam. Dan Anda sampaikan ke antum Pak, satu hari berapa tahun? 1000 tahun. Dan Masya Allah, dalam surat An-Naba, Allah ketika mengadab penduduk api neraka, Allah katakan ahqaba. Ahqaba ini berhaqab-haqab, jamak, dan minimal jamak itu 3. Satu haqab, kata para ulama 80 tahun. Di akhirat 80 kali 3 kalikan 1000, habis itu berapa lama kita di neraka? Untuk hitunglah 80 tahun
80 itu satu hakop lo ya, kali 3. Habis itu kalikan 1000 tadi. Dan itu kondisi kita pada hari kiamat. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, penyesalan terbesar orang-orang penduduk api neraka ketika mereka nggak bisa dibimbing diri mereka sendiri, nggak bisa bimbing keluarga-keluarga mereka. Mereka akan menyesal. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Masyaallah. Qul innal khasirin. Katakanlah wahai Muhammad, orang-orang yang menyesal pada hari kiamat, yang merugi pada hari kiamat, alladzina khasiru anfusahum, yang mereka sia-siakan diri mereka, nggak bisa bimbing diri mereka menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa ahlihim, dan mereka sia-siakan keluarga mereka. Mereka nggak bimbing keluarga-keluarga mereka. Mereka akan menyesal yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Ketahuilah itu adalah kerugian yang paling nyata, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Masya Allah, pada hari kiamat itulah makanya kenapa kita ini akan kabur dari anak-anak kita, karena kita nggak bisa didik anak-anak kita. Kenapa kita kabur dari istri-istri kita? Karena kita nggak bisa didik mereka. Kenapa kita kabur dari bapak-bapak kita dan ibu-ibu kita? Karena kita nggak bisa didik mereka, kita nggak bisa dakwahi mereka. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Pada hari kiamat seseorang akan kabur dari saudaranya, dari abangnya. Padahal dulu kalau kita ada masalah, kita lari ke abang kita, kita ceritakan masalah-masalah kita. Tapi pada hari itu, yauma yafirrul mar'u min akhihi, orang itu akan kabur dari abang dan adiknya, wa ummihi wa abi, dan mereka itu akan kabur dari ibu dan bapaknya. Mereka nggak mau lihat wajah ibunya, mereka nggak mau lihat wajah bapaknya. Kenapa? Takut jadi tebusan pada hari kiamat. Karena fulan nggak didik kami, karena fulan nggak ngasih tahu kami. Antum yang sudah kenal sunnah, antum nggak dakwahi orang tua antum. Antum udah kenal sunnah ya. Antum udah kenal tauhid. Masa antum biarkan orang tua antum kesyirikan gitu loh? Antum kira mereka nggak gugat antum? Wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Dan kita pun akan kabur dari istri-istri kita dan anak-anak kita. Kenapa? Salah seorang ulama mengatakan, para wanita dan juga anak-anaknya akan menggugat para suami, para rejal, laki-laki pada hari kiamat. Apa kan mereka katakan untuk Allah? Ay Rabbi, ya Allah, innahu kana la yu'addibuna wa la yu'allimuna. Itu suami kami, itu bapak kami itu la yu'allimuna, dia enggak ngajarkan kami. Wa la yu'addibuna, dan enggak mendidik kami. Innama kana ya'tina bi khubuzis suq, dia yang pikirkan hanya dunia kami, apakah kami bisa makan atau enggak. Dan sekarang apa yang antum pikirkan untuk istri antum? Makan. Apa yang antum pikirkan untuk anak-anak antum? Makan? Atau ilmu agama? Kalau cuman makan, Pak, wallahi mereka itu udah makan adanya kita atau nggak ada kita. Anak tanamkan, Pak, ke anak-anak. Antum juga bisa tanamkan tuh anak-anak antum. Nah, bapak ini cuman bisa ngasih makan ini itu karena izin dari Allah. Kalau Allah nggak izinkan nggak akan bisa. Antum tanamkan akidah itu, Pak. Kenapa? Anak tuh kasihan sama orang-orang yang ditinggal wafat oleh bapaknya, yang ditinggal wafat oleh suaminya. Apa kata mereka? Ya Allah, bapak kami meninggal, bapak kami wafat, kami bisa makan apa? Iwallah. Kenapa kok akidahnya mereka antum biarkan seperti itu sampai antum meninggal? Istri-istri makan-makan, ya Allah, kami kalau seandainya engkau wafatkan suami kami bisa makan apa? Antum tanamkan sekarang, Pak. Antum tanamkan. Bapak ini, nak, itu izin Allah. Kalau Allah nggak mengizinkan, nggak akan bisa. Adanya bapak sekarang atau bapak sudah meninggal, Allah yang kasih rezeki. Bukan bapak, ingat, bukan bapak. Kalau kamu bisa makan, usykuru rabbakum, bersyukur kepada Allah, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, minta dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan antum tahu Pak, hatta anak antum minta jajan gitu dia. Anak juga sampaikan beberapa waktu yang lalu di Tangerang juga. Kalau anak antum minta jajan, jangan langsung antum kasih. Jangan. Nanti akhirnya kan terbiasa seakan-akan duit itu dari antum. Kalau duit itu dari siapa? Allah. Yakinlah Pak. Kalau antum hilang, mereka nangis nanti. Tapi kalau seandainya mereka yakin dari Allah, antum hilang pun mereka nggak akan begitu nangis Pak. Antum lihat Nabi kita sallam, orang yang paling kuat akidah Nabi kita sallam. Bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam ditinggal bapaknya ketika beliau masih kecil, yatim, diurus sama uminya. Meninggal juga umi beliau sallallahu alaihi wasallam. Enggak lama habis itu diurus sama kakeknya. Enggak lama kakeknya meninggal juga sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi stres? Ya. Nabi tidak pernah stres sallallahu alaihi wasallam. Akidah sampai diurus, kakek yang meninggal diurus sama pamannya. Dan juga Masya Allah datang Khadijah, istri beliau tercinta, yang saling membantu urusan akhirat. Harta Khadijah habis untuk dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meninggal Khadijah dan Abu Thalib di tahun yang sama. Apakah Nabi stres kehilangan dua kekasihnya? Enggak, sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi SAW punya banyak anak. Di situ ada Qasim, di situ ada Abdullah, di situ ada Ibrahim, di situ ada Ruqayyah, di situ ada Ummu Kulthum, di situ ada Fatimah. Dan semua mereka meninggal kecuali Fatimah. Apakah Nabi stres? Itu kalau seandainya diujikan kepada kita, anak yakin mungkin kayak kita stres. Makanya yang tuduhan yang dituduhkan kepada Nabi SAW, innahu lamajnun. Muhammad apa orang? Gila, karena manusia biasa kalau ditimpakan seperti itu mungkin gila dia. Tapi Nabi enggak, akidah. Maka dari itu ayuhal ikhwatul kiram, sebelum antum menyesal, didik keluarga kita, anak-anak kita. Karena kerugian yang nyata kata Allah adalah mereka-mereka yang nyiakan keluarga mereka. Mereka enggak perhatian hatta diri mereka. Maka dari itu ayuhal ikhwatul kiram, yang namanya kita di dunia, datang hari kiamat itu baghtah. Baghtah ini artinya tiba-tiba. Isya 6. Biasanya ba'dal isya sampai jam berapa kita? Sampai jam berapa? Jam 8. Jam 8 lebih banyak, di jam 12 jam 8 lebih kita. Ayo jangan terserah. Nah, biasanya jam berapa sini, Mas? 8 selesai ya. Tapi nanti insyaallah jam 8 kita selesai. Insyaallah mudah-mudahan. Jadi ala kulli hal ini yang dapat anda sampaikan, kurang lebih anda mohon maaf. Insyaallah pada isya kita lanjutkan. Antum renungkan berapa? Salat antum minta sama Allah, minta keringan sama Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ayuhal ikhwatul kiram, kita lanjutkan lagi kajian kita. Ada penyesalan yang lain di hari itu adalah mereka yang nyesal karena sudah jauh bertahun-tahun dari Al-Quran Al-Karim. Itu mereka nyesal. Al-Quran itu ada tapi tidak dibuka. Bahkan dibuat yang dulu ya cuman mushaf, sekarang udah dibuat dalam bentuk aplikasi handphone. Tapi tetap ternyata Al-Quran kalah dibandingkan aplikasi-aplikasi yang lain. Dan kita sekarang bisa loh untuk ngecek, buka lah coba pengaturan, dicek layar itu yang sering kebuka apa aplikasinya. Kata mereka, oh kami sekarang bacanya sudah pakai apa? HP, nggak apa-apa, nggak pakai mushaf. Tapi ketika dibuka 0% Qurannya. Aplikasinya ya ada, tapi pajangan sama kayak kita di rumah tuh Quran cuman apa? Pajangan sih, naudzubillah. Itu mereka akan menyesal pada hari kiamat. Dan ini Allah firmankan. Allah berfirman, "Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum." Ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah kepada kalian berupa Al-Quran Al-Karim. Ikuti, dekati kata Allah. Jangan jauh-jauh. Kenapa? Min qabli ayyatiyakumul adzabu baghtah. Kecuali sebelum datang nanti azab Allah secara tiba-tiba, baghtah,
wa antum la tash'urun. Dan kalian enggak sadar. Percaya sama mana? Enggak ada yang sadar kematian. Siapa yang sadar? Banyak orang tidur tiba-tiba mati, tiba-tiba udah dalam barzakh saja. Antum tahu kondisi itu. Hatta orang yang sakit pun enggak nyangka dia bakal meninggal. Dan bahkan termasuk tanda hari kiamat, inna min asyratis sa'ah mautul faj'ah. Termasuk tanda hari kiamat banyaknya orang meninggal apa? Tiba-tiba, Masya Allah. Apa kata Allah SWT? Qalu ya hasratana. Untuk mereka-mereka yang jauh dari Al-Quran Al-Karim pada hari kiamat, mereka nyesal. Mereka mengatakan, ya hasratana, sungguh kami ini menyesal betul, ala ma farratana fiha, atas apa yang kami remehkan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim. Dan mereka sudah membawa dosa-dosa mereka di atas pundak-pundak mereka. Ala sa'a ma yazirun, betapa buruk mereka-mereka yang jauh dari Al-Quran, berbuat dosa, Masya Allah, nggak ngikuti petunjuk dari Al-Quran Al-Karim, Masya Allah. Makanya hatta orang-orang yang jauh dari hidayah juga akan menyesal. Dia ini udah tahu, oh ini sunnah Nabi, oh ini ajaran Allah, udah tahu dia ini, tahu, tapi nggak mau diikuti. Itu juga nyesal pada hari kiamat. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Au taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Seandainya dulu saya mengikuti hidayah Allah, niscaya saya akan menjadi bertakwa dan orang yang selamat di akhirat nanti. Ternyata apa? Cuman sekedar nadamah wal khasarah, penyesalan-penyesalan belaka. Dan mereka orang-orang seperti itu minta diulangin lagi. Lau anna li karratan fa akuna minal muhsinin. Kalaulah ada pengulangan, diuji lagi, aku akan menjadi orang yang bertakwa. Makanya Pak, nasihat ana, insyaallah, jangan jauh dari Quran. Jangan. Mahma kanat syughulukum, bagaimanapun kondisi kesibukan kita, jangan jauh dari Quran. Karena gini ya, yang nolong kita pada hari kiamat itu apa? Al-Quran. Nabi kan sudah katakan, inilah Pak, kita ini nggak sadar sampai kapan nanti hari kiamat gitu loh. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Karena Al-Quran ini datang pada hari kiamat dalam kondisi memberikan syafaat. Untuk siapa? Li ashabihi, untuk sahib-sahibnya. Antum tahu sahib, dinamakan sahib nih, kapan ana sama antum, kemana anak pergi ada antum, kemana antum pergi ada anak, itu sahib namanya. Itu sahib. Sebagaimana Abu Bakar dengan Nabi kita Muhammad SAW itu sahib, Masya Allah. Idhuma fil ghar, ketika kedua itu di dalam sebuah gua, Masya Allah, itu sahib banget itu. Itu sahib. Sekarang kita ini sahib Quran enggak? Iya kali Quran. Mungkin Al-Quran jauhin kita. Apa kata Nabi? Al-Quranu hujjatan laka aw alaik. Quran itu adalah hujjah yang menolong engkau atau hujjah yang menggugat engkau. Bebas Pak. Ini tersedia di kita nih, Masya Allah. Jangan jauhi Quran. Nyesal gitu ya Pak. Allah berfirman, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari mengingat saya, an dzikri di sini disebutkan dari Al-Qur'an Al-Karim. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang apa? Sempit sekali. Harta dia banyak, seakan-akan ternyata harta yang banyak itu nggak cukup bagi dia. Seakan-akan hidup dia sempit sekali. Dia memiliki kemewahan, Masya Allah, ternyata nggak berkah. Bukan berarti antum nggak boleh jadi orang yang mewah, boleh, silahkan. Yang penting ingat akhirat saja. Antum menjadi orang kaya, antum menjadi orang yang memiliki harta, silahkan. Tapi akhirat juga apa? Jalan. Tapi banyak di luar sana mereka-mereka yang bakhil, nggak memikirkan orang lain dan sebagainya, bahkan jauh dari Al-Quran Al-Karim, nggak bermanfaat bagi mereka. Apa kata Allah? Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di dunia mereka hidupnya sempit, banyak ngeluhnya, banyak cobaannya, Masya Allah. Dan pada hari kiamat kami kumpulkan mereka dalam kondisi apa? A'ma, buta. Buta. Kenapa? Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau ini bangkitkan saya di hari kiamat dalam kondisi buta? Dulu saya bisa melihat di dunia. Apa kata Allah? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Engkau enggak tahu selama 60 tahun engkau hidup, 50 tahun engkau hidup, atatka ayatuna, ayat-ayat kami datang ke rumah-rumah kalian.
dalam bentuk musafir datang untuk kita. Fanasitaha, kalian tinggalkan itu Quran-Qurannya. Wa kadzalika al-yauma tunsa, maka pada hari ini kami tinggalkan kalian, masyaallah, dalam kondisi buta, tak tahu arah. Antum tahu orang yang bisa melihat aja pada hari kiamat, mereka berdoa, Rabbana atmim lana nurana, ya Allah, suruh sempurnakan cahaya kami untuk kami, ya Allah. Kenapa? Takut redup. Itu saja orang bisa lihat, takut redup. Kapan salah langkah masuk neraka? Kapan salah langkah masuk neraka? Makanya mereka meminta cahaya Allah terus apa? Terang. Ternyata ini dari awal sudah apa? Buta. Wa kadzalika al-yawma tunsa, maka pada hari ini kami akan apa? Lupakan kalian, kami akan tinggalkan kalian. Dan orang-orang juga menyesal ketika mereka jauh dari sunnah Nabi kita sallallahu, Al-Quran dan juga apa? Sunnah. Mereka akan menyesal, gigit jari mereka semua pada hari kiamat. Pada hari kiamat, orang yang suka ngolok-ngolok sunnah Nabi, mencela orang yang menjalankan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu, yang menjalankan agama Islam, yang mereka ini sholat dihinakan, dari ajaran Islam mereka jauhi, nyesal mereka semua. Hatta gigit jari, hatta gigit jari. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa yauma ya'addu adh-dhalim ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Ya Allah, ini mereka dalam kondisi gigit jari loh ya. Mereka mengatakan ya laitani, seandainya dulu saya ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila, ngikuti jalan Rasul. Yang kita saat ini enggan sama jalan Rasul SAW, nyesal nanti pada hari kiamat. Cuman tahu ilmunya saja, enggak diamalkan, nyesal. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Ya Allah, seandainya saya tidak menjadikan si fulan sebagai kawan saya. Laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani. Itu si fulan telah menjauhkan saya dari az-zikr, dari Al-Quran dan sunnahnya. Ba'da idz ja'ani, setelah Quran dan sunnah datang kepada saya. Itu mereka akan nyesal. Wa kana syaitanu lil insani khadula, begitulah syaitan merendahkan manusia. Bisa pada hari kiamat Pak, manusia itu rendah. Kenapa? Tinggalkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka-mereka ini yang dulu berkawan dekat dengan kawan yang salah, nyesal. Percaya sama mana? Antum mau ke masjid, apa kata antum? Ngapain ke masjid? Nongkronglah kita. Antum mau kajian, apa kata istri? Kajian terus. Kapan healing ya katanya? Kita ini harus quality time. Masya Allah, quality time di mana? Di mall. Quality time itu di mana? Ini masjid. Ini waktu paling kualitas nih sekarang nih. Ini udah dicatat sama malaikat ini. Atau nggak tahu malaikat nonton kita nih sekarang? Allah, mereka tuh nonton bareng rame-rame Pak sekarang. Hadis Nabi, Inna lillahi malaikatan yatufuna bituruqat. Allah tuh memiliki malaikat yang mereka ini berkeliling di jalanan. Yaltamisuna halaqadz dzikr, mereka ini mencari halaqah-halaqah ilmu. Mereka cari mana yang kajian-kajian, Masya Allah. Ketika mereka, satu malaikat mendapatkan kajian, apa kata malaikat kepada malaikat-malaikat? Halummu bina ila hajatikum, sini kalian, ini hajat kalian. Nonton bareng mereka Pak. Hatta yarkab ba'duhum ba'dha, mereka ini saling tindih sampai ke langit yang tinggi, Masya Allah. Nonton bareng Pak kajian. Kalau antum nonton bareng apa? Bola. 90 menit habis waktu antum. Malaikat 90 menit, sejam setengah nonton apa? Kajian. Malaikat ini tahu semua ilmunya Pak. Masya Allah. Jibril tahu, Jibril. Tapi Jibril ini ingin jumpa terus dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, mereka mencari itu Pak. Dan antum-antum yang dilalaikan oleh istrinya, oleh anaknya Masya Allah, ngajak antum ke sana ke sini, jalan sana jalan sini, akhirnya antum terlalaikan dari agama, akhirat, kajian dan sebagainya, antum akan nyesal. Apa kata Allah? Wa qala alladzina taba'u, orang-orang yang mengikuti kawan-kawannya,
anak istrinya sehingga lalai dari Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mengatakan lau anna lana qarratan, seandainya kami ini dikasih oleh Allah untuk kedua kalinya, fanatabarra minhum, kami berlepas diri dari mereka. Kenapa nggak dari dulu? Antum yang masih sibuk dengan hal-hal yang melalaikan, haram-haramnya, musik-musiknya, riba-ribanya, kenapa nggak dari dulu? Antum terhasut dengan kawan-kawan sehingga tinggalkan Nabi kita SAW. Kenapa baru di akhirat? Kenapa nggak dulu? Harusnya dulu. Fanatabarra minhum kama tabarra'u minna. Lihatlah mereka sekarang berlepas diri dari kita. Mereka nggak mau tanggung jawab terhadap kita, dosa-dosa kita. Siapa yang mau tanggung jawab atas dosa-dosa kita? Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Allah tampakkan amal-amal mereka dulu di dunia, sama kawan-kawannya lalai, sama istrinya lalai, sama anak-anaknya lalai. A'maluhum hasaratin 'alaihim, untuk menambah penyesalan bagi mereka, masyaallah. Wa ma hum bikharijina minan nar, dan mereka enggak akan Allah keluarkan dari neraka. Wa ma hum bikharijina minan nar. Allah enggak akan keluarkan mereka dari apa? Api neraka. Jauh dari sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Nyesal. Bahkan hatta mereka-mereka yang ngikuti tokoh yang menyimpang, nyesal. Udah jelas-jelas Masya Allah itu banyak penyimpangannya, suka mengumpat, suka menghina, masih diikuti, nyesalnya pada hari kiamat. Apa kata Allah? Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana. Ya Allah, betul kami dulu ngikuti para tokoh-tokoh kami, para pembesar-pembesar kami, fa'adalluna sabila, mereka jadikan kami menyimpang dari ajaran Engkau ya Allah. Rabbana atihim adzaban, Rabbana atihim di'faini minal azab. Ya Allah, berikan untuk mereka azab yang double ya Allah. Wal'anhum la'nan kabira, laknat mereka semua ya Allah dengan laknat yang besar. Kesal Pak. Kayak antum hati-hati ngikuti tokoh, ngikutin apa dan sebagainya. Kalau udah bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, ikuti Al-Quran sama apa? Sunnah. Antum gak akan menyimpang, antum gak akan menyesal. Wallahiladzim, hatta semua orang musuhin ana, tapi di dada ana ada Al-Quran dan Sunnah, ana akan terus berada di atas Sunnah Nabi kita SAW. Istri mau benci-benci, tetangga mau benci-benci, hatta semua alam mau benci, fatal benci. Selama Al-Quran dan Sunnah masih apa? Di hati kita. Bukankah Nabi kita SAW mengatakan taraktu fikum syai'aini lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Aku tinggalkan untuk kalian dua hal, kalian gak akan menyimpang, kalian gak akan menyesal pada hari kiamat kalau kalian betul-betul berpegang dua hal ini. Apa itu? Kitab Allah wa sunnati. Kitab Allah dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Jangan nyesal, gak ada masalah. Nasihati terus, nasihati terus, nasihati terus. Antum dikatakan A, B, C, biasa, nggak ada masalah, biasa bagi kita. Doakan saja untuk mereka, doakan kebaikan, Masya Allah. Karena nanti orang-orang berkawan pada hari kiamat akan bermusuhan. Dulu di dunia berkawan dulu. Antum nggak tahu Qarun sama Fir'aun, Haman dan kawan-kawannya mereka itu saling bermusuhan pada hari kiamat. Dulu kawan, dulu. Antum tahu Abu Jahal bersama Abu Lahabnya dulu berkawan. Nanti hari kiamat mereka saling serang itu. Dari kiamat tapi insyaallah. Makanya rugi Pak kalau antum salah pilih kawan. Antum kira kawan antum mau bantu antum, oh enggak akan. Mereka akan kabur. Inilah yang Allah firmankan, al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang-orang yang dulu berkawan di dunia pada hari ini mereka saling bermusuhan. Musuh illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa. Mereka di dunia berkawan, di akhirat juga apa? Berkawan. Oke ya Mbak, nasihat anak antum tuh dekat-dekat sama Ustaz. Nasihat anak dia, antum dekat-dekat sama Ustaz. Karena ada namanya syafa'atus salihin. Syafaat orang-orang ya Bang, soleh. Sampaikan kata Allah SWT untuk penduduk surga, akhriju, keluarkan siapa yang kalian kenal, fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman, yang di hatinya itu terdapat iman, keluarkan, bantu. Dikeluarkan fulan, kami kenal 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 fulan. Dikeluarkan. Kata Allah cuma segini, keluarkanlah yang lain. Tapi ternyata ustadznya nggak kenal sama antum. Gimana mau ditolong? Siapa nih nggak nampak sholat ini? Teruskan di sakar. Tapi kalau kenal kita Pak, apa kata Allah? Akhriju, keluarkan yang kalian kenal.
Man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min iman. Yang di hati terhadap apa? Sebiji dzarrah, sebesar dzarrah. Dzarrah ini semut hitam kecil. Semut halus itu dzarrah. Kan ada orang menerjemahkan biji apa? Iya, ada bilang atom. Ada bilang apa lagi? Iya, sawi, entah apalah, enggak tahu ana. Yang benar tuh dzarrah itu namlatun sauda saghirah, semut hitam kecil. Antum tahu semut halus ya? Itu dzarrah itu. Yang ada iman keluarkan. Makanya rugi Pak antum enggak dekat sama ustaz-ustaz, antum tuh rugi. Percaya sama ana. Dan antum enggak usah sungkan sama ustaz. Ustaz tuh senang sama dekat sama antum. Ana itu hobi dekat banyak ikhwan-ikhwan ana senang. Dan enggak usah tahan-tahan ana. Oh jangan ustaz. Enggak. Ana terbuka aja Pak orangnya. Ana tuh semakin banyak yang kenal ana, karena ana juga butuh suatu saat. Siapa tahu antum lebih soleh daripada ana. Ana enggak perlu tahu Pak. Antum mengingatkan ana. Insyaallah. Makanya dekat Pak. Kalau enggak antum akan jadi bermusuhan kalau kawan-kawan antum kawan-kawan yang buruk. Kalau antum enggak memilih kawan yang baik, percayalah sama anak kawan antum pasti kawan yang buruk. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ibadi la khaufun alaikumul yawma la antum tahzanun. Wahai orang-orang yang bertakwa, yang saling mengingatkan kebaikan, la khaufun alaikum. Kalian enggak akan takut pada hari kiamat, wala antum tahzanun, dan kalian enggak akan menyesal, enggak akan sedih, masyaallah. Syaratnya kalau apa? Udah jam 8 ini. Terakhir Pak, nasihat anak. Allah berfirman, yaqulu ya laitani qaddamtu dayati. Jangan sampai kita umur itu habis kita mengatakan laitani, seandainya saya qaddamtu li hayati, dulu aku sudah beramal soleh untuk hidupku. Kita beramal soleh bukan untuk Allah. Untuk siapa? Li hayati. Untuk siapa? Untuk kehidupan kita. Di mana? Di akhirat. Jangan sampai kita mengucapkan itu pada hari kiamat. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Terus gimana? Sekaranglah solusi dari anak Pak. Yang antum sudah lalai, sudah cukup Pak. Cukup sudah. Sudahi. Maksiat-maksiat antum, ribanya, musiknya, ghibahnya, namimahnya, sudah. Antum dengar sikit-sikit aja Ustaz musiknya. Sikit-sikit aja ghibahnya. Antum bilang sikit-sikit sehari di neraka baru tahu. Nggak bisa nih Pak, ini ngeri nih adab. Ngeri Pak, satu hari. Wallahil adzim. Ma aqulu lakum illa mahabbatan lakum. Ana enggak akan ngomong ini kecuali karena ana cinta sama antum. Kita saling menasihati Pak. Antum dekat dengan Quran, antum baca Quran Al-Karim. Antum tengoklah mereka sudah meninggal. Antum tengok, lihatlah. Apa yang mereka harapkan? Dikembalikan oleh Allah ke dunia. Ternyata enggak bermanfaat untuk itu. Allah alam bisawab. Ini waktu anak sudah habis, sampai jam 8 saja. Nanti kalau jam 8 lebih demo pula nanti kan. Masyaallah. Anak berharapnya Pak, enggak usah lama-lama kita, sikit-sikit aja. Maksudnya enggak usah sampai panjang-panjang. Mudah-mudahan suatu saat anak bisa kesini lagi kan gitu. Mudah-mudahan. Enggak tahu ya bulan depan, tinggal antum lobby aja ikhwah-ikhwah nih. Anak soalnya bukan anak yang nyusun. Anak datang sini itu bukan anak, ikhwan-ikhwan dari antum lah. Dari Pak Rizal dan Tangerang mengaji gitu kan. Kalau ada jadwal anak kesini, kalau nggak ada ya sudah nggak ada, gitu aja. Gitunya. Allah alam bisawab. Jadi anak harapkan Pak, antum sama istri semangat, sama anak-anak antum semangat Pak. Anak-anak tuh ajak ke masjid. Istri antum ajak ke masjid untuk kajian Pak, ajak. Karena antum juga nggak bisa ngajarin kan. Belajar kitab nih, fikih apa, semisal fikih. Atau kajian Bulughul Maram, masyaallah. Duduk sama ustadznya, selesai 5 lembar, pulang gak tahu apa-apa. Gak bisa kan ngajarin, bawa istri, biar istrinya langsung apa? Belajar dari ustadznya. Karena antum dhaif, antum ini lemah hafalannya. Antum kalau hidup di zaman dulu, fulan dhaiful hadis, hafalannya apa? Lemah. Kalau dulu Pak nggak usah dicatat, mereka nggak nyatat Pak, karena ingatannya apa? Kuat, thiqatun, masya Allah, hafidhun, hafalannya kuat, terpercaya, masya Allah. Kita ini udahlah dhaif, tak mencatat pula. Udah dhaif tidak mencatat. Terus gimana? Bawa istri, dek, mulai hari ini kita mikirin akhirat. Ikut sama abang kajian. Istrian apa? Alhamdulillah, istrian ini tamatan pondok juga, masya Allah, dan ranking terus di kelasnya, ranking 1 terus di kelasnya. Dari SMP sampai
sampai Thanawi, dari Mutawasid sampai Thanawi. Tapi masya Allah baik, istri anak itu nggak pernah gaib itu kajian di pondok ya. Di pondok kami kan ada malam Selasa, malam Kamis. Jadi ada kajian malam Selasa, Ustaz Habib. Malam Kamis itu kajian anak. Malam Jumat itu kajian Ustaz Zakaria, hafizahumullah. Istri nggak pernah nggak hadir. Istri nggak pernah nggak hadir. Hadir terus kecuali anak lagi sakit. Bahkan kadang-kadang anak itu kan sakit ya, pinggang tuh. Ada masa itu anak kok, aduh, liburlah kajian. Kata istri anak, mau sampai kapan malas-malasan? Masya Allah, sakit deh, bisa bang tegak kan? Berangkat. Berangkat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwwata illa billah, berangkat sudah. Antum coba, makanya anak bersyukur punya istri seperti itu. Karena ada satu hadis, Pak, liyattakhidha ahadukum qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa zaujatan tu'inu ala amril akhirah. Hendaknya kalian ini memiliki 3 hal. Lisanan dzakiran, lisan yang selalu berzikir, qalban syakiran, hati yang selalu bersyukur. Terakhir, wa zaujatan tu'inu ala amril akhirah, memiliki istri yang membantu urusan akhirat kalian. Bukan gembosin akhirat kalian, tapi yang bantu akhirat kita. Ustadz, gimana istri anak kalau sekarang nih lalai Ustadz, apakah anak nikah lagi? Nggak gitu. Nggak gitu konsepnya. Yang ada itu diperbaiki, bukan ditambah. Betul nggak ibu-ibu? Iya, khair. Masya Allah. Iyalah, bukan nambah lagi, tapi diperbaiki. Itu yang nasihat yang dapat Anda sampaikan. Anak kira Pak, sama-sama lah kita memperbaiki diri. Tapi yang dapat Anda sampaikan, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar datang dari Allah, antum ikuti. Yang salah dari anak pribadi dan syaitan, dan anak berlindung dari kesalahan tersebut. Wa sallallahu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.